Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Sukomil 2 dan Bapak Ibu guru serta tenaga pendidik Sukomil 2. Pertama-tama mari kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kebetulan saya sebagai calon guru penggerak dalam mengikuti diklat ini, saya mendapat tugas untuk melakukan disiplинasi kepada Bapak Ibu semua yang berkaitan dengan budaya positif yang ada di sekolah SD Sukomil 2. Bapak Ibu, coba kita perhatikan pertanyaan tematik yang ada di slide. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama yaitu hukuman adalah mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat apa Anda? Setuju. Kita sepakat dulu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Saya anggap bagaimana Bapak Ibu? Setuju juga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju. Memberikan reward, kemudian memberikan hadiah. Sepakat, setuju. Ini di awal ya Bapak Ibu. Setelah itu, nah Bapak Ibu, saya akan melanjutkan atau menyampaikan tentang disiplin positif itu seperti apa dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Untuk masalah kesepakatan tadi antara hukuman, kemudian penghargaan, kita bahas di belakang. Bapak Ibu nanti akan menemukan sendiri. Bapak Ibu, tadi kita di awal membaca sebuah pertanyaan tematik. Yang intinya Bapak Ibu menganggap bahwa sebuah penghargaan itu atau reward itu adalah sesuatu sepakat di situ. Nah, mari kita pelajari dihukum oleh penghargaan. Apa sih maksudnya di sini? Yang pertama, penghargaan menentukan kualitas. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak yang kedua, penghargaan memakan kuantitas, yang ketiga adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Sekarang kita coba ketika anak melakukan sebuah prestasi, mendapat sebuah prestasi, selalu dipuji. Tiap melakukan prestasi atau melakukan hal yang positif, hal yang baik, selalu dipuji, terus dipuji. Apa yang kira-kira yang terjadi? Ketika anak-anak melakukan, saya ulangi lagi ya. Ketika anak-anak itu melakukan sesuatu yang positif, setiap hari mendapat pujian dengan hal-hal positif itu tadi, apa yang terjadi? Dipuji dengan oh kamu pintar, kamu hebat, dan seterusnya. Apa itu sering dilakukan seperti itu? Apa yang terjadi? Anak-anak akan bagaimana? Mungkin merasa senang, bisa besar kepala, bisa besar kepala. Terus mungkin yang paling kalau setiap hari dia selalu dipuji begitu terus, apa ya? Seperti sesuatu yang sudah biasa, iya kan? Sesuatu yang biasa sehingga itu tidak berarti lagi sebuah pujian itu. Nah ini yang dimaksud penghargaan itu menentukan kualitas di situ. Penghargaan menentukan kualitas. Jadi di sini yang dimaksud penghargaan itu Bapak Ibu adalah motivasi yang muncul berupa masih dari eksternal, dari rasa ingin dipuji, ingin mendapat hadiah. Ini namanya motivasi eksternal yang yang muncul dari luar, yang butuh itu tadi, butuh. Kemudian yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Betul, karena ketika anak itu sudah merasa dipuji, merasa hebat, apa yang terjadi? Misalnya sudah hebat, sehingga dia merasa sudah di atas angin, sudah sesuatu, sudah hal yang biasa di situ, sehingga tidak punya nyata untuk kreativitas lagi, memunculkan kreativitas yang ada dalam pikirannya itu, sehingga dia lebih enjoy. Ini yang dimaksud dengan penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian yang ketiga adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini yang saya maksud Bapak Ibu. Jadi tidak ada motivasi atau keinginan berbuat baik itu dari dalam dirinya. Dia hanya ingin dipuji, itu tadi, ingin mendapatkan hadiah, ingin disanjung oleh orang-orang di sekitar dan seterusnya. Ini sepertinya kurang baik, sehingga apa yang terjadi yang disampaikan Bu Desi tadi bisa muncul sombong ya. Nah, sombong di situ. Bapak Ibu, coba kita perhatikan, ini mungkin pernah kita lakukan atau sering kita lakukan. Tindakan guru mencatat 100 kali dalam sebuah kalimat. 100 kali Bapak Ibu, bisa kita bayangkan. Saya tidak akan terlambat lagi, karena dia melakukan kesalahan yaitu datang terlambat. Nah, ini adalah sebuah hukuman. Kira-kira apa sih dampak yang terjadi?
kurang bagus. Yang kedua, ini dampak yang paling sangat membahayakan, bisa menimbulkan dendam karena dibuat capek, dibuat malu dengan bapak ibu guru, apalagi hukumannya di depan teman-teman yang lain. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kemudian tarik mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini juga merupakan sebuah hukuman yang ini juga berdampak, dampaknya juga kurang bagus. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Sama. Dari sekian tindakan-tindakan guru ini, ada yang menjadi hukuman, ada yang konsekuensi. Daya positif yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Seperti apa itu, Bapak Ibu? Ini pada dasarnya manusia itu sama Bapak mempunyai 5 kebutuhan dasar yang sangat penting, yaitu yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Yang jelas kalau bertahan hidup ini kebutuhan pokok ya Bapak Ibu, kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian dan seterusnya adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Apa yang dimaksud di situ? Kita tidak bisa memungkiri bahwa kita membutuhkan orang lain. Ini menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri, membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang lain. Makanya Bapak Ibu ini sekarang sudah berkeluarga dan sebagainya di situ. Ingin diterima oleh orang yang kita cintai, ingin diperhatikan. Kemudian kesenangan. Kesenangan itu seperti apa? Ya happy. Kita sering rekreasi di situ. Itu apa tujuannya? Biar kita happy, biar kita senang, menghilangkan rasa penat, rasa lelah ketika kita melakukan sebuah aktivitas di situ. Kemudian kebebasan. Nah ini yang juga tidak kalah pentingnya. Pada dasarnya manusia ingin bebas, tidak ingin dikekang. Makanya kalau sampai seperti kejadian tadi anak sedang diberi hukuman itu menunjukkan anak tidak bebas, tidak merdeka. Apalagi sekarang sudah zamannya orang turunnya dengan menggunakan kurikulum merdeka. Terusnya bahwa belajar pun kita harus mengutamakan kemerdekaan anak itu. Kemudian yang berikutnya adalah penguasaan. Tidak bisa kita pukuli juga Bapak Ibu bahwasanya kita itu adalah manusia yang selalu ingin eksis, ingin menunjukkan bahwa kita itu berbeda, punya kompetensi, punya kemampuan di hadapan orang lain. Dengan bukti ketika seperti kita di dunia pendidikan di sebuah lembaga ingin menjadi pemimpin atau ingin naik pangkat dan seterusnya naik jabatan di situ, nah itu menunjukkan bahwa kita itu ingin punya keinginan untuk menguasai. Untuk eksplorasi yang berikutnya adalah yaitu 5 posisi kontrol. Apa yang dimaksud dengan posisi kontrol itu Bapak Ibu? Mari kita pelajari bersama-sama. Yang besar ya. Yang besar. Nah, di sini pada saat Bapak Ibu sebagai tenaga pendidik dalam melakukan atau menghadapi anak-anak yang bermasalah atau menyelesaikan sebuah masalah pada anak-anak, ada 5 posisi kontrol yang perlu Bapak Ibu pahami. Yang pertama yaitu sebagai penghukum di sini, kemudian yaitu sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Mungkin Bapak Ibu bisa diperhatikan di situ ada di atas identitas gagal, kontrol dari luar. Maksudnya apa di sini? Artinya penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu adalah sebuah posisi yang tidak perlu kita laksanakan, tidak boleh kita laksanakan di situ. Jadi kita di sini Bapak Ibu ketika memberikan hukuman pada anak-anak yang tadi saya sampaikan itu sangat membahayakan sekali karena membuat dampak jangka panjangnya di situ motivasi intrinsik dari anak-anak itu tidak akan muncul, bahkan yang paling banyak motivasi eksplisitnya di situ. Materi yang terakhir Bapak Ibu yaitu segitiga restitusi. Apakah itu segitiga restitusi? Mari kita pelajari bersama. Dalam menyelesaikan sebuah kasus di sekolah itu Bapak Ibu harus bisa betul-betul bijak
di sini. Jangan sampai efek dari penyelesaian sebuah kasus itu berdampak yang kurang baik kepada anak-anak. Nah, saya di sini ada teori yang menunjukkan bahwasanya dalam menangani sebuah kasus terhadap anak-anak, kita sebaiknya menggunakan segitiga restitusi ini. Apakah segitiga restitusi itu? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kalimat-kalimat yang sesuai dengan menstabilkan identitas itu seperti apa? Contohnya, anak-anak setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita memposisikan bahwa ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan, tidak menghakimi, jadi memaklumi di situ, memaklumi. Atau kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Nah, jadi itu membuat anak-anak itu seperti lebih tenang. Dia tidak betul-betul seperti merasa bersalah di situ. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Apa sih kalimat yang sesuai dengan validasi kebutuhan? Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, ketika anak-anak sudah tenang, pasti dia sudah mau mengungkapkan kenapa alasannya anak-anak tersebut melakukan sebuah kesalahan. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ketika anak melakukan kesalahan, pasti ada penyebabnya. Apa yang membuat anak tersebut melakukan kesalahan? Sehingga muncullah pertanyaan bagaimana cara efektif untuk bisa menyelesaikan masalah yang harus dihadapi. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Seperti apa menanyakan keyakinan itu? Kalimat-kalimat yang terlontar ketika anak-anak yang pertama sudah distabilkan hatinya, emosionalnya distabilkan, kemudian divalidasi kebutuhannya, penyebabnya apa dia melakukan kesalahan. Yang ketiga adalah ditanyakan sebuah keyakinan. Keyakinan contohnya seperti ini. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, di situ seperti saya katakan tadi bahwasanya saya sudah membuat kesepakatan sebuah keyakinan kelas yang harus disepakati oleh lingkungan di kelas itu sendiri, termasuk bapak ibu gurunya. Nah, nilai apa yang telah kita sepakati di situ? Mungkin bapak ibu bisa menggunakan graf di situ. Kita sepakati. Nah, itu sudah sudah ada hasil kesepakatan, bisa dipajang, bisa dibuat banner di situ ya, sehingga anak-anak itu muncul motivasi intrinsik tadi yang saya sampaikan. Kemudian contoh yang berikutnya adalah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, setelah ditanya apa alasan kalian anak itu melakukan kesalahan. Nah, yang selanjutnya adalah kamu ingin menjadi seperti apa di situ? Pastinya karena dia sudah membuat sebuah kesepakatan keyakinan kelas, pasti akan menjawab sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Demikian tadi Bapak Ibu materi atau destinasi yang saya berikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa berdampak baik kepada saya pribadi, kemudian saya bisa membentuk kepada Bapak Ibu semua, sehingga kita bisa menciptakan etik kita menjadi budaya positif yang lebih baik lagi. Dari apa yang saya sampaikan, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau akan diberi masukan dari PPT saya yang sudah saya buat ini. Monggo. Siswa itu berdisiplin. Apakah guru ada contoh mendisiplinkan siswa tanpa harus memberi hukuman? Karena menurut saya itu kurang efektif, Bu. Dari pertanyaan saya, apakah guru ada gambaran yang bisa dijadikan contoh untuk kita semua? Sekian pertanyaan dari saya. Bagus sekali Bu Gulfa pertanyaannya. Ini kita kembali ke atas ya. Bagus sekali Bu Gulfa pertanyaannya yang berkaitan dengan hukuman. Memang betul Bapak Ibu bahwasanya hukuman itu adalah tindakan kepada anak-anak dalam menangani sebuah kesalahan itu kurang tepat dan tidak baik, karena dampaknya di situ tadi jangka panjangnya kurang bagus. Yang paling tepat di sini adalah menumbuhkan keyakinan bahwasanya anak tersebut ini sebetulnya mampu melakukan hal yang baik dibanding apa yang telah dilakukan sesuatu perbuatan yang kurang baik tadi, yang tidak baik itu. Nah, tumbuhkan keyakinan anak, tumbuhkan percaya diri, sehingga anak-anak itu punya keinginan atau motivasi intrinsik tadi dari dalam diri untuk selalu memperbaiki dan memperbaiki sebuah kesalahan
seorang pengajar. Mungkin seperti itu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu memang tidak mudah. Mungkin bisa jadi keyakinan kelas itu dilanggar suatu ketika ada melakukan kesalahan di tanaman keyakinan kelas bisa jadi dilanggar. Kita terus tanamkan berulang-ulang sampai anak-anak itu betul-betul muncul dari itu tadi, dari dalam diri sendiri. Tidak perlu menggunakan psikologi. Mungkin itu Bu Eva. Mungkin ada lagi satu pertanyaan lagi. Saya Bu tadi disampaikan bahwa siswa yang berprestasi akan mendapatkan penghargaan dan rewardnya. Apabila siswa tersebut sering diberi ujian terus-menerus, akan berakibat siswa tersebut menjadi sombong dan besar kepala. Cara mengatasinya agar siswa tersebut tidak menjadi sombong, bagaimana caranya? Terima kasih. Bagus sekali Bu Desi pertanyaannya. Sebetulnya sama, tadi yang dinamakan hukuman dan penghargaan itu adalah motivasi eksternal, motivasi yang muncul tumbuh. Dia bisa melakukan seperti itu karena ada faktor dari luar. Yang pertama ingin dipuji, ingin dapat penghargaan, atau yang hukuman itu tadi takut dihukum, takut dimarahi, takut diberi sanksi fisik yang berat di situ, sehingga itu akan berdampak kurang bagus. Maka dari itu tindakan yang paling tepat dalam menangani sebuah kasus itu adalah menggunakan keyakinan kelas yang tadi saya sampaikan. Keyakinan kelas adalah tindakan yang paling tepat dan paling efektif kepada anak-anak sehingga muncul keinginan perubahan yang berasal dari dalam diri anak tersebut, sehingga tidak ada muncul sakit hati atau ingin mendapat sebuah penghargaan atau ingin dibanggakan di situ. Yang penting saya melakukan kebaikan ya sudah di situ. Nah, itu adalah sesuatu yang lebih tulus, menurut saya lebih tulus dari hati anak. Demikian tadi Bapak Ibu hasil diseminasi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya berikan kepada Bapak Ibu walaupun sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan kepada anak-anak, khususnya ke SD kita dan Sukomulia kita ini, sehingga membawa manfaat dan perubahan budaya positif kepada anak-anak yang lebih baik lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfaida Nurfitria. Saya adalah teman sejawat dari Ibu Dwi Ratnasari. Kegiatan diseminasi yang telah dilakukan oleh Ibu Dwi Ratnasari sangatlah bermanfaat khususnya bagi saya. Saya yang selama ini sering memperlakukan anak-anak dengan memberikan hukuman dan juga penghargaan, dan itu saya pikir sudah efektif. Ternyata itu berdampak buruk kepada anak-anak. Untuk kedepannya saya akan memposisikan diri saya sebagai manajer sehingga anak percaya diri dan tumbuh keyakinan dari dalam dirinya. Semangat Bu Dwi, terima kasih telah membimbing dan memberikan arahan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini sesuai dengan kesepakatan kemarin, kita sudah berinisiatif untuk hari ini membuat kesepakatan ya. Kesepakatan apa ini? Kesepakatan kelas. Nanti tugas kalian itu siapkan ini, namanya kelas post ini. Kalian siapkan satu kesepakatan yang menurut kamu itu yang penting. Kamu tulis ya. Tulis di sini, kemudian kalau sudah selesai bisa kamu ditempel di sini. Paham ya? Ingat bahwa kesepakatan yang sudah kita buat nanti merupakan hasil dari hati nurani kamu. Apa sih yang ingin kamu sepakati di situ? Yang ingin kamu tanamkan sehingga menjadi sebuah kesepakatan. Ya, baik. Nanti ini saya bagikan sekarang. Tulis langsung. Jangan lupa diberi nama ya. Atau butuh dibantu ke belakang, namanya dibantu. Nah, dibantu ke belakang. Ini dibantu ke belakang. Dibantu ke belakang. Pakai spidol, buku siapa
Oh, kembali. Nah, baik anak-anakku, coba lihat kalian sudah menuangkan isi hati nurani kalian untuk menulis kesepakatan yang ingin kamu sepakati bersama. Kita bacakan satu persatu ya, dibacakan satu persatu. Harus mengerjakan PR. Sepakat? Sepakat. Kemudian harus datang tepat waktu. Sepakat? Sepakat. Kemudian harus saling menghormati teman dan guru. Sepakat? Sepakat. Nanti Budi membacakan kamu yang bilang sepakat ya. Kalau tidak sepakat, Bu saya tidak sepakat, boleh ya. Harus aktif di kelas. Sepakat. Nah, harus menjaga kebersihan. Sepakat. Harus membuang sampah di tempatnya. Sepakat. Harus mengerjakan PR. Sepakat. Harus saling membantu. Sepakat. Harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini ada yang sama. Berarti kita kumpulkan ya yang sama dengan yang sama. Nah, ini. Kemudian harus datang tepat waktu. Ini juga kayaknya tadi sudah ada yang sama. Harus datang tepat waktu. Oh, tidak ada. Kemudian, oh ini ada ini. Nah, ini ada sama. Sama. Kemudian harus mengerjakan PR. Tadi ada yang sama apa tidak ya? Ada. Ya, ini. Kemudian harus menjaga kebersihan. Ada yang sama? Oh ini ada, menjaga kebersihan. Nah, kita taruh sini ya. Menghormati teman. Nah, menghormati teman yang bersama dengan menghargai. Menghormati. Nah ini menghormati, menghargai sama dia. Nah, harus mendengarkan guru. Ini kan sama ya. Harus aktif di kelas. Nah, ini harus aktif. Nah ini sudah sama ini. Ada 4. Harus aktif di kelas bersama. Harus memakai seragam lengkap. Seragam lengkap berarti kedisiplinan ya. Kedisiplinan harus saling membantu. Nah, ini kedisiplinan sama di sini. Nah, anak-anak ternyata setelah kita sama tulis golongan ada berapa golongan? 1, 2, 3,
sudah selesai, bisa ditempel di sana tidak? Ya, bisa ditempel di sana ada. Tidak usah rapat-rapat, tidak apa-apa. Jadi biar kelihatan tempatnya kan luas. Tidak usah rapat-rapat. Nah, mudah-mudahan. Di bawahnya juga redang-redang. Ke bawahnya jangan terlalu rapat. Ke bawah lagi kiri, ke bawah lagi kiri. Coba kalian sudah menempel keyakinan kalian masing-masing. Ya, nanti kalau ada yang sama, berarti kita ambil satu ya. Mungkin ada yang sama. Ini saya bacakan tepat waktu. Nah, berarti kalian itu semuanya harus serba tepat waktu. Baik dari datang ke sekolah, mengerjakan tugas, atau mungkin mengumpulkan PR. Nah, begitu ya. Jadi sepakat ya, tepat waktu ya. Kita gunakan satu keyakinan ya. Sepakat apa enggak? Kira-kira ada yang enggak cocok? Ada yang saya enggak cocok kalau tepat waktu. Saya soalnya bangunnya siang ya begitu. Ada? Ada yang tidak sepakat? Berarti sepakat semua. Baik, kita pakai ini nanti. Nah, ini sudah. Kemudian bekerja sama menjaga kebersihan. Kalian sudah pandai-pandai membuat keyakinan kelas. Kalimatnya sudah tidak ada kata harus, tidak ada kata tidak. Nah, itu memang tidak boleh gitu dalam sebuah keyakinan. Artinya kita harus ditekan ya, ditekan. Kemudian kalau tidak melaksanakan diberi sanksi atau hukuman. Kemudian saya tidak mau. Saya yakin kalian juga tidak suka ya. Kalau dihukum suka apa enggak? Kalau diberi sanksi hukuman suka apa tidak? Ya, jadi itu. Nah, kemudian ada yang bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kira-kira ini kita sepakati menjadi keyakinan kelas apa tidak? Sepakat? Berarti kelasnya harus selalu bersih. Siapa yang harus menjaga kebersihan? Siapa yang harus menjaga kebersihan? Hah? Iya, semuanya harus menjaga kebersihan bagus. Sepakat ya, kita pakai sebagai keyakinan kelas ya. Sepakat. Nah, sudah dapat dua. Sudah dapat dua. Yang kemudian ini ada kata saling peduli. Tahu saling peduli? Tahu. Apa itu? Hah? Kita harus peduli ketika teman kita mengalami masalah atau musibah. Contoh kecil, kehilangan pensil, kehilangan pulpen, tidak punya pulpen, apa yang harus kalian lakukan? Membantu dengan cara apa? Membantu dengan cara apa kalau tidak punya pulpen? Caranya bagaimana? Memberi pinjam. Hah? Iya, memberi pinjam. Sudah sepakat ya? Tidak boleh ada yang gerak-gerak di sini. Nah, sepakat dipakai. Kemudian menjaga dan meletakkan barang pada tempatnya. Sepertinya ini sama sudah ya dengan bekerja sama menjaga kebersihan kelas ya. Nah, kali ini tidak usah dipakai ya karena hampir sama. Maksud dan tujuannya sama dengan ini. Nah, tidak kita pakai kalau di sini. Kemudian tepat waktu. Oh, ada yang sama. Nah, kita pakai satu saja. Saling peduli juga ada yang sama. Tidak perlu kita pakai di situ. Datang tepat waktu ini juga sama tepat waktu. Kemudian saling menghargai. Nah ini saling menghargai dan menghormati. Sepakat apa enggak? Sepakat. Harus sesama teman kita harus saling menghargai. Ketika ada teman berbicara, kalian harus bagaimana? Iya, cara menghormatinya dengan apa? Dengan cara? Hah? Jawabnya keras. Mendengarkan. Ini ya. Baik, ini kita sepakati ya. Menghargai dengan cara mendengarkan dan sebagainya. Kemudian meletakkan barang pada tempatnya. Kayaknya di sini sama ya. Dipakai sudah sama. Aktif di kelas. Nah ini ada kata aktif di kelas. Aktif di kelas itu apakah yang dimaksud bagaimana aktif di kelas itu? Apa lalu aktif di kelas begitu? Bukan. Seperti apa? Aktif di kelas itu? Apa? Belajar dengan bagaimana? Sungguh. Iya, belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika kita diskusi itu mau menjawab, kemudian mau menanggapi diskusi teman, nah itu namanya aktif di dalam kelas. Gitu ya? Mau mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru, nah itu namanya aktif di kelas. Kita pakai apa enggak ini kesepakatan ini, keyakinan kelas ini?
baik dari kalian semua termasuk Bapak Ibu guru di sini juga untuk melaksanakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Begitu saja, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina. Pembuatan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama dan dibimbing oleh Bu Dwi sangatlah bagus karena membuat saya dan teman-teman berkeinginan untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah tanpa harus mendapatkan hukuman atau merasa bersalah. Saya juga akan selalu menjaga dan menjunjung kesepakatan yang sudah kami buat bersama. Terima kasih Bu Dwi, semoga selalu sehat dan karya Bu Guru bermanfaat bagi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.